Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Jamaah salatul tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini saya ingin sampaikan satu kelompok, mengingat waktu kita mungkin paling tinggal malam besok. Jadi untuk kali ini saya langsung kelompokkan saja, yaitu saya beri judul terhadap sesama. Ada beberapa, minimal 5 yang tegas-tegas kita dapati di dalam nas-nas berikut ini, memberikan kepada kita peluang bahwa jika kita melakukan ini, maka rahmat Allah akan sampai kepada kita. Yang pertama adalah berinfak. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 99. Dijelaskan di sana bahwa apabila kita berinfak, maka Allah akan berikan kepada kita rahmatnya. Juga ada yang terkait dengan zakat, ada yang terkait dengan silaturahim. Yang jelas bahwa kalau kita lakukan hal-hal yang sesungguhnya termasuk dalam kategori peduli terhadap sesama, maka Allah akan berikan kepada kita rahmatnya. Salah satu contoh adalah hadis Rasulullah SAW, di mana Rasul bersabda, kata beliau, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh yang maha penyayang. Lalu setelah khabar ini, Rasulullah memberitahu kepada kita atau memberi perintah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kalian yang di bumi, niscaya akan menyayangi kalian yang di langit. Jadi kawan sekalian, inilah bentuk dan bukti dan wujud bahwa Islam benar-benar ajaran yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Bahkan menjadi misi diutusnya Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi sangat salah atau menunjukkan kebodohan atau menunjukkan kedengkian
apabila selalu saja dituduhkan kepada Islam itu perkara-perkara yang buruk, seolah yang punya ajaran rahmah itu adalah selain Islam. Padahal justru yang benar-benar secara hakiki menyalurkan, menganugerahkan kepada hamba dan makhluk semesta alam ini rahmat Allah adalah al-Islam. Bayangkan, Allah adalah Maha Pemberi rahmat kepada siapa saja yang mempunyai sifat rahmat. Tadi Rasul sabdakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Jadi siapa saja mereka yang mempunyai sifat rahmat, mereka berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan sampai di situ, tetapi Rasul memerintahkan, sayangilah oleh kalian yang di bumi. Yang di bumi, bayangkan, yang di bumi itu adalah di permukaan bumi, di perut bumi, di atas bumi, semua adalah masuk dalam lingkaran bumi. Dan tanpa memandang dulu siapa manusia, siapa hayawan, bahkan dia adalah muslim, bukan muslim, Islam menyuruh agar tebarlah rahmat itu di semesta alam ini. Kenapa mereka takut? Nah, oleh karena itu, para sekalian, ini sekaligus menjadi counter yang benar bahwa wahai umat manusia, tidak perlu takut dengan Islam. Apapun tuntunan dan syariat Islam, di dalamnya mengandung rahmah. Dan rahmah itu bukan dari manusia, bukan dari muslim. Pada hakikatnya rahmat itu dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam ini untuk semua kita. Jadi para sekalian, ini adalah menjadi penggembira untuk kita di satu sisi, dan pengukuh keyakinan akan kebenaran Islam, bahwa Islam adalah ajaran yang penuh dengan rahmat. Nah, jamaah sekalian, bentuk rahmahnya itu, ya, kalau secara jumlah, saya sudah himpun tidak kurang dari 175 hadis, khusus membuktikan, memamerkan, mengajarkan kepada kita semua bahwa Islam benar-benar adalah merupakan ajaran rahmah. Di dalamnya terdapat peduli, di dalamnya terhadap empati, di dalamnya terdapat solidaritas. Semuanya ada di dalam antara yang 175 hadis yang saya sebut tadi. Kalau diringkas, maka sebetulnya pertama adalah bahwa ajaran rahmah dalam Islam yang dimaksud tadi itu adalah bisa berbentuk, adalah namanya tahfif. Tahfif itu adalah meringankan. Kita diajarkan oleh Rasul, oleh Allah untuk meringankan beban orang lain, untuk mempermudah urusan orang lain. Tidak diajarkan dalam Islam mempersulit, menyusahkan. Yang ada adalah meringankan. Bahkan ada dalam hadis kata Rasul alaihi salatu wassalam, yassiru wala tu'assiru, permudahlah oleh kalian dan jangan kalian persulit. Jadi kalau ada orang yang mempersulit masalah, itu sebetulnya dia karakternya bukan karakter muslim, belum tersibghoh, belum terwarnai oleh karakter Islam. Islam mengajarkan permudah, walaupun bukan mempermudah, tapi memberi kemudahan kepada orang. Ada misalnya adalah disebut dengan rafa atau kasy. Misalnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang disebut dengan man satara
musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ada dalam bentuk misalnya adalah meringankan. Misalnya adalah ada orang punya hutang, ada orang punya urusan. Demikian rupa Islam memberikan kepada mereka cara mencari solusinya. Bisa dipotong, bisa ditangguhkan, ya, bisa dibebaskan. Kalau orang misalnya tahu bahwa orang yang berhutangnya itu kesusahan, orang yang menghutangkan boleh memilih. Kalau dia ingin mendapat keutamaan, dia bebaskan, berarti seakan dia tidak berhutang, sudah kamu dianggap lunas saja. Ada dengan bil inzar, ditangguhkan dengan cara misalnya, sudah kalau kamu tidak bisa sekarang, kapan bisanya? Ya, sebulan yang akan datang, berarti ditangguhkan. Ada misalnya dengan tahfif, ya sudah kamu bisanya seberapa. Itu semua adalah ada dalam Islam. Jadi pada sekalian, banyak sekali macam raganya, tentu adalah 175 hadis itu adalah tidak sedikit. Intinya adalah bahwa semua adalah, kalau dalam bahasa kita diajarkan namanya dengan kesolihan sosial. Kesolihan sosial itu saya sudah himpun 175. Nah itu kalau dipelajari, walaupun tentu mengandung juga tentang nilai-nilai lain, tapi kalau difokuskan pada kepedulian, keadilan sosial. Contoh kita misalnya pada bulan Ramadan ini ada diajarkan tentang adalah ijtimaiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita dikenal dengan keadilan sosial. Tidak boleh ada gap antara fakir dan ghani. Semua harus sama-sama bahagia, ya. Untuk menghadapi Idul Fitri tidak boleh ada orang sedih, sehingga semua harus terdistribusi minimal dengan zakatul fitr, atau lebih daripada itu adalah zakatul mal, sehingga orang yang mempunyai kecukupan, diberi anugerah oleh Allah lapangan rezeki, dia harus berbebas diri dari hak orang lain. Kalau dia 85 gram ke atas, maka 2,5%, lalu dengan kelipatannya, semua itu bukan hak dia, harus disalurkan pada orang yang berhak. Antara yang ada 8 asnaf, dan itu adalah bentuk kepekaan sosial dalam Islam, bentuk rahmahnya Islam terhadap orang-orang lain. Bahkan Rasulullah SAW telah menegur orang yang menjadikan ada pada zaman itu burung dijadikan sebagai sasaran tembak, ya, untuk sekedar main-main. Itu adalah oleh Rasulullah SAW dilarang, dan karena itu kemudian tidak boleh terjadi. Jadi para sekalian, rahmah dalam Islam itu, kepedulian dalam Islam itu sangat beragam dan banyak sekali. Nah ini adalah yang harus kita hidupkan, bahwa di antara upaya agar kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menumbuhkan karakter rahmah ini, yang juga kita sebut bahwa Ramadan adalah syahrul ar-rahman. Rahmahnya orang kaya terhadap orang miskin, rahmahnya orang kuat terhadap aitam dan duafa, dan itu adalah diajarkan betul pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang ditumbuhkan oleh Allah SWT sikap rahmah ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang berhak memperoleh rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.